guys, berjumpa lagi dengan channel Wulan Gontina. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia, yaitu tentang darah dan fungsinya. Di dalam tubuh makhluk hidup terdapat sistem peredaran darah dan sistem peredaran getah bening. Sistem peredaran darah terdiri dari darah dan alat peredaran darah. Alat peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Sistem peredaran getah bening terdiri dari cairan limfa, pembuluh limfa, dan simpul limfa. Berdasarkan pembuluh darahnya, peredaran darah makhluk hidup dibedakan menjadi peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka adalah peredaran darah yang tersebar ke seluruh tubuh keluar dari pembuluh darah. Sedangkan peredaran darah tertutup adalah perputaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung dan selalu berada di dalam pembuluh darah. Berdasarkan jarak perputarannya, peredaran darah dibedakan menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah perputaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah perputaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Darah. Darah tersusun dari dua bagian, yaitu plasma darah berjumlah 55% dan sel darah berjumlah 45%. Perbandingan bagian yang padat dan cair ini disebut nilai hematokrit. Nilai hematokrit bervariasi. Normalnya adalah 40-50% pada pria dewasa, 35-45% pada wanita dewasa, 35% pada anak-anak di atas 10 tahun, dan 40-60% pada anak-anak. Nilai hematokrit dapat mencerminkan volume total eritrosit. Sel darah ada 3 macam, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Inilah gambar dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah. Plasma atau cairan darah terdiri atas 90% air, 8% protein yang terdiri dari albumin, hormon, globulin, protrombin, dan fibrinogen.
0,9% mineral yang terdiri dari natrium klorida, natrium bikarbonat, kalsium, fosfor, magnesium, dan besi, dan 0,1% bahan organik yang terdiri dari glukosa, lemak, urea, asam urat, asam amino, enzim, dan antigen. Protein yang larut di dalam darah disebut protein darah. Protein darah yang penting antara lain hormon, fibrinogen, albumin, dan globulin. Hormon penting untuk kerja fisiologi alat tubuh. Fibrinogen penting untuk proses pembekuan darah. Albumin penting untuk menjaga tekanan osmotik darah. Globulin penting untuk membuat zat kebal. Sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen. Eritrosit berbentuk pipi, cekung di bagian tengahnya atau bikonkav, dan tidak berinti. Setiap 1 mm kubik darah mengandung kurang lebih 5 juta eritrosit. Eritrosit mengandung hemoglobin, yaitu suatu senyawa protein yang mengandung unsur besi. Inilah gambar dari eritrosit. Hemoglobin berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke seluruh jaringan tubuh. Eritrosit dibentuk oleh sumsum merah tulang pipi. Setelah eritrosit berumur kurang lebih 120 hari, maka sel menjadi usang. Eritrosit pun dirombak oleh hati dan limfa. Di dalam hati, hemoglobin diubah menjadi zat warna empedu atau bilirubin. Sedangkan unsur besi di hemoglobin digunakan lagi untuk membuat eritrosit baru. Sel darah putih atau leukosit. Leukosit berfungsi untuk membunuh bibit penyakit dan membentuk zat antibodi. Leukosit bening, tidak berwarna, dan bentuknya tidak tetap seperti amuba. Setiap 1 mm kubik darah terdapat 8.000 leukosit. Leukosit memiliki 5 macam bentuk, yaitu monosit, limfosit, basofil, eosinofil, dan neutrofil. Leukosit, inilah gambarnya. Neutrofil. Neutrofil merupakan 60-70% dari jumlah sel darah putih. Neutrofil dapat bergerak secara ameboid dari darah dan masuk ke jaringan yang terinfeksi, lalu menghancurkan mikroba yang ada. Gerak neutrofil terjadi karena adanya sinyal kimiawi dari daerah yang terinfeksi. Neutrofil berumur sekitar 6-20 jam. Monosit. Monosit terdapat sekitar 5% dari jumlah sel darah putih. Monosit merupakan fagosit yang efektif. Monosit beredar di dalam darah selama beberapa jam, kemudian berpindah ke jaringan. Di dalam jaringan monosit membesar dan berkembang menjadi makrofag. Makrofag bersifat ameboid dan dapat merentangkan pseudopodia untuk menarik mikroba. Eosinofil. Eosinofil kira-kira berjumlah 15% dari jumlah sel darah merah. Eosinofil kira-kira berjumlah 15% dari jumlah sel darah putih. Eosinofil hanya sedikit bersifat fagositik tetapi mempunyai enzim penghancur. Eosinofil berfungsi untuk melawan parasit besar seperti cacing dengan cara menghancurkan dinding luar tubuh cacing. Basofil. Granula basofil mengandung histamin. Histamin adalah salah satu sinyal kimiawi yang akan dikirimkan jika terjadi luka dan peradangan. Basofil diduga terlibat dalam reaksi alergi atau melawan protein asing yang masuk.
Limfosit. Vertebrata memiliki dua macam sel limfosit, yaitu sel B atau limfosit B dan sel T atau limfosit T. Limfosit dibuat di sumsum tulang dan hati pada fetus. Limfosit berfungsi menghasilkan antibodi untuk melawan zat asing yang masuk. Vaksinasi berarti lakukan kekebalan secara buatan. Vaksin adalah bibit penyakit yang telah dilemahkan. Keping darah atau trombosit. Trombosit berfungsi untuk membekukan darah. Trombosit berbentuk kecil, tidak teratur, dan tidak berinti. Setiap 1 mm kubik darah terdapat kurang lebih 250.000 trombosit. Trombosit memiliki enzim trombokinase. Apabila darah keluar karena terluka, maka trombosit akan pecah. Enzim trombokinase keluar dari trombosit karena pengaruh ion kalsium dalam darah. Enzim trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin menyebabkan luka tertutup dan tidak mengeluarkan darah terus-menerus. Protrombin adalah senyawa protein yang dibentuk di hati dengan bantuan vitamin K. Proses pembekuan darah karena terluka. Pada saat kulit terpotong dan pembuluh darah pecah, keping-keping darah menembus dinding pembuluh darah. Bahan-bahan kimia dibebaskan oleh keping darah. Bereaksi dengan senyawa T pada plasma, serabu-serabu dihasilkan untuk menjebak keluarnya sel-sel darah. Jaringan parut terbentuk dan semakin lama semakin keras. Inilah proses pembentukan darah pada saat terluka. Inilah tabel perbandingan antara eritrosit, leukosit, dan trombosit. Fungsi darah. Fungsi darah yang pertama yaitu sebagai alat pengangkut, yaitu pada A. Eritrosit, yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke jantung dan ke seluruh sel-sel tubuh. Dan B. Plasma darah, mengangkut 1. Sari makanan dari usus ke hati, kemudian ke seluruh tubuh. 2. Karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. 3. Urea dari hati ke ginjal untuk dikeluarkan. Dan 4. Hormon dari kelenjar hormon ke seluruh tubuh. Yang kedua, leukosit berfungsi untuk membunuh bibit-bibit penyakit. Fungsi darah yang ketiga yaitu pada trombosit yang berfungsi untuk pembekuan darah. Dan yang terakhir, fungsi darah yaitu untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Suhu tubuh manusia berkisar 37 derajat Celcius, walaupun suhu lingkungan meningkat atau menurun. Hal ini dikarenakan penyebaran energi panas yang secara merata dilakukan oleh darah. Demikianlah materi kita tentang darah dan fungsinya.
Sampai bertemu lagi di video selanjutnya tentang alat peredaran darah. Terima kasih telah menyaksikan.